Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Cleonigels ada? Ada Ibu. Ya, silakan pimpin kita dalam doa sebelum kita mulai pelajaran pagi ini. Silakan. Ya teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, Tuhan kami, selamat pagi. Saat ini kami akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya apa yang diberikan oleh guru bisa bermanfaat bagi kami di masa depan. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Cleonigels. Bagaimana anak-anak kabar kalian pagi ini? Ada yang weekend Baik, mungkin Ibu. kemarin baik semua ya. Mungkin kalian waktu tadi masuk ada sesuatu yang lain ya. Untuk menenangkan kalian. Siapa tahu nanti kita mau belajar ini ada yang dapat marah dulu karena kalian susah bangun pagi atau ya macam-macam. Makanya Ibu kasih musik dulu. Musik itu kan menenangkan. Jadi kalau dengar juga adem. Tadi malam Ibu sudah memberikan materi di WhatsApp. Mudah-mudahan kalian sudah mempelajarinya. Dan materi kita ini adalah materi yang baru tentang hidrolisis garam. Nah, sebelum kita ke materi yang sebenarnya, Ibu akan memberikan game seperti janji Ibu kepada kalian untuk menguji sampai sejauh mana kalian memahami materi yang Ibu sampaikan. Materi itu kan kalau tak salah itu ada 3 yang Ibu beri. 1 bisa kalian dengarkan lewat podcast kalau yang suka mendengar. Yang satunya itu lewat YouTube kalau yang suka melihat gitu ya. Kemudian yang satunya lagi Ibu kirimkan modul yang suka membaca, yang senang dengan ketenangan gitu. Jadi masing-masing kalian bisa belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Materinya sudah Ibu kasih. Oke, di room chat ada yang Ibu tuliskan, silakan diisi dulu. Yang kalian tulis itu mewakili emosi, maksudnya yang Ibu contohkan tadi. Lagi sedih atau lagi senang atau ya kayak gitu emosi. Mayoritas menulis senang ya. Nah, semoga perasaan kalian yang senang ini nanti terbawa sepanjang hari. Nah, di link chat juga Ibu sudah berikan gamenya. Silakan Ibu kasih kesempatan untuk kalian klik. Lalu hanya 10 menit ya, mulai dari sekarang. Kalau sudah selesai, silakan di screenshot hasilnya, simpan dulu. Nanti Ibu bukakan link, baru kalian simpan hasil screenshotnya. Yang mendapat poin adalah murid yang menyelesaikan dalam waktu yang cepat dan jawabannya benar. Oke, silakan dimulai dari sekarang, 10 menit. Silakan ditulis berapa persen kalian memahami. Tadi tuh soalnya ada 14. Misalnya Ibu saya cuma benar 1 atau saya cuma benar 3, tidak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam. Nah, dari katanya hidrolisis itu dari 2 kata, ada hidro dan ada lisis.
kemudian ada garam. NaCl gimana NaCl? NaCl ini kan garam nih, garam dapur. Dia terurai jadi apa? Terurai menjadi, ini bagi dua aja. Na plus tambah A plus dengan Cl-. Oke. Nah, basa kuat dengan asam kuat, hasilnya apa? Sama, berarti pH-nya berapa? Sama dengan 7. Sama dengan 7. Baik, kalian akan kerja kelompok, ada satu kelompok 4 orang. Soal yang harus kalian kelompok kerjakan. Cara mengerjakannya, ada 4 soal, masing-masing orang mengerjakan 1 soal. Nah, itu soalnya sudah ada ya. Di screenshot saja, siapa yang nanti ditentukan ya, misalnya gini. Nomor 1 nanti dikerjakan oleh siapa? Kasih nama di bawahnya, si ini. Kemudian nomor 2 dikerjakan oleh si ini. Nomor 3 dikerjakan oleh si ini. Nomor 4 dikerjakan oleh si ini. Kemudian nanti kalian masukkan jawabannya. Setelah Ibu berikan linknya nanti di Google Form. Yang sudah ada kelompok silakan dibagi-bagi. Kalian boleh meninggalkan Meet. Kelompok yang sudah ada, silakan meninggalkan Meet. Kalian bisa diskusi mungkin pakai WhatsApp. Lalu hasilnya silakan ditulis. Ibu akan kirimkan link untuk kalian masukkan masukkan jawabannya. Sebenarnya Anda ini, Ibu lihat, memiliki bakat tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya Ibu cuma suruh Anda menjawab soal, mengerjakan soal, itu nanti ya baik juga mengerjakan, tetapi tidak mewakili Anda semua, karena ada anak-anak yang sukanya lewat pendengaran, mendengar ya, ada yang suka melihat yang indah-indah, misalnya dia ingin membuat komik, ingin membuat poster, ingin membuat infografis, tapi ada juga yang suka tampil, misalnya saya mau muncul nih, jadi saya bikin vlog dan sebagainya, atau yang suka menulis ya, bisa membuat blog. Tidak bisa yang begitu, saya maunya yang begini, ya silahkan. Pokoknya intinya itu tentang bakat dan minat Anda. Dan Ibu akan sangat senang kalau Anda mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh, karena ini tentang hobi saya, misalnya ini tentang kesukaan saya. Apa silahkan. Yang belum mengisi asesmen, Ibu harap itu diisi, agar itu menjadi bahan perbaikan bagi kita selama PJJ. Ada yang mau yang ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, nanti ada kesulitan apa, Japri, biar nanti kita lihat sama-sama hasil Anda minggu. Sampai ketemu ya, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, jangan lupa absen ya. Silakan. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Pagi, Bu. Pagi. Halo Bapak dan Ibu Guru CGP dimanapun berada, perkenalkan nama saya Rita Arloi, CGP dari SMA Xaverius Ambon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil refleksi. Kalau ditanya bagaimana perasaan saya ketika merencanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, perasaan saya campur aduk. Saya tidak tahu nanti ketika RPP ini saya terapkan apakah berhasil atau tidak. Betul atau tidak murid-murid saya itu merasa senang, apakah mereka merasa bahagia sesuai dengan tujuan dari pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan itu juga menjadi pertanyaan tersendiri. Saya sangat penasaran bagaimana sih nanti hasilnya. Dan saya mengikuti arahan dari fasilitator, juga dari pendamping, dari instruktur. Kemudian saya merancang sebuah pembelajaran dengan diawali memetakan akan kebutuhan belajar murid. Ternyata murid saya beraneka ragam, selama ini saya kurang menyadarinya. Mereka ada yang suka belajar dengan cara mendengar, jadi kalau belajar itu di
kupingnya selalu dipasang headset, ada yang senang dengan cara yang visual, tampilan-tampilan yang indah, tapi ada juga yang senangnya sepi belajarnya, hanya membaca saja. Nah, bagaimana saya harus merancang pembelajaran yang memenuhi keinginan-keinginan dari murid saya tersebut. Akibatnya apa? Saya kemudian mulai membuat bahan ajar sendiri, bagaimana saya belajar membuat YouTube, bagaimana saya belajar membuat modul yang baik, dan juga yang baru saya pelajari belakangan ini adalah bagaimana saya memenuhi kebutuhan murid yang senang dengan mendengar. Jadi saya belajar untuk membuat podcast, mereka bisa akses di podcast atau mereka juga bisa akses di Spotify. Ketika saya menjalankan aksi tersebut dalam RPP yang berdiferensiasi, saya menemukan wajah-wajah yang sangat bahagia. Mereka sangat senang ketika di akhir pembelajaran saya berikan refleksi dalam Google Form. Mereka semuanya berkata, "Bu, kami senang sekali hari ini belajar bersama Ibu." Ambon sangat suka dengan musik, makanya Ambon dikenal dengan nama City of Music. Jadi kenapa tidak ketika belajar saya masukkan musiknya, saya pilih instrumen yang menenangkan. Karena jam mengajar saya pagi 7:30, pasti murid-murid saya ngantuk, mungkin dimarahi oleh ibunya karena bangun terlambat dan sebagainya. Jadi saya harus mempersiapkan psikis mereka untuk menerima pelajaran. Dan ketika mereka masuk ke dalam Google Meet, mereka sudah diberikan lagu instrumen yang menenangkan. Jadi mereka menikmati itu, mengambil refleksi dari mereka. Apakah mereka senang kalau kita belajar pakai musik seperti ini? Mereka semua bilang, "Ibu, rasanya tuh ya adem, rasanya tenang, rasanya damai." Jadi untuk mau menerima pelajaran saya yang kategorinya agak sulit itu, mereka sudah siap secara psikis. Kalau ditanya pembelajaran apa sih yang saya dapat dari kedua modul itu, saya merasa sebagai guru saya masih terlalu banyak kurangnya, sehingga saya harus terus belajar memperbaiki diri dan menghamba kepada anak itu yang menjadi tujuan utama sekarang. Kalau dulu cara belajar saya, cara mengajar saya memandang murid seperti kebanyakan guru-guru pada umumnya, tetapi setelah saya semakin mengerti apa sih artinya menghamba kepada anak, apa sih artinya menuntun anak kepada kodratnya, apa sih artinya membawa anak itu menjadi seorang manusia dan juga menjadi seorang anggota masyarakat. Dan itu pembelajaran yang sangat berharga bagi saya, bahwa anak-anak itu kita pandang sebagai sesuatu yang berharga. Untuk rencana perbaikan, saya akan lebih belajar mendalami lagi bagaimana model-model pembelajaran KSE itu nanti diterapkan, bagaimana membelajarkan pembelajaran diferensiasi untuk adik-adik yang berbeda. Dan itu akan saya coba untuk memperbaiki. Di samping selain memperbaiki juga saya harus semakin meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang CGP. Demikian Bapak Ibu dokumentasi hasil pembelajaran yang saya lakukan selama mengikuti modul 2.1 dan 2.2 serta refleksi yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk memperbaiki pembelajaran yang selama ini kita lakukan. Mari sama-sama kita belajar untuk mewujudkan pendidikan Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat anak untuk menjadi manusia dan menjadi anggota masyarakat. Sampai jumpa dan terima kasih.